Perkenalkan, nama saya Yuliana Nurlatifah dari kelompok 2, Tadris Biologi 4A. Perkenalkan, nama saya Rasyidatul Mubarakah dari kelompok 2, Tadris Biologi 4A. Perkenalkan, saya Fatma Hidayati dari kelompok 2, Tadris Biologi 4A. Perkenalkan, nama saya Izu Lestari dari kelompok 2, Tadris Biologi 4A. Perkenalkan, nama saya Nur Maratul Alia dari kelompok 2, Tadris Biologi 4A. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan terkait materi sejarah DNA dan RNA. Yang pertama adalah sejarah DNA. Sejarah riset DNA diawali oleh Friedrich Miescher. Friedrich Miescher ini merupakan seorang biologis yang berasal dari Swiss, di mana pada tahun 1868 melakukan studi kimia yang pertama kali terhadap inti sel. Pada studi tersebut, inti sel didapat dari sampel nanah dari pembarut luka pasca bedah. Miescher mendeteksi substansi berfosfat pada sampel, kemudian diberi nama nuklein. Nuklein tersusun atas bagian asam yang saat ini dikenal dengan nama DNA dan bagian berbasis protein yang saat ini dikenal dengan protein histon, yakni sekelompok protein yang berperan dalam pengemasan DNA. Kemudian, Miescher menemukan substansi yang sama dalam kepala sperma salmon. Akan tetapi, meskipun berhasil dipisahkan fraksi asam nukleat serta dipelajari karakteristiknya, namun struktur kovalen DNA belum dapat diungkap sampai akhir tahun 1940-an. Kemudian, dalam tahun 1880, Miescher dapat mengenal adanya zat-zat pirimidin dan purin di dalam asam nukleat. Pada penelitian selanjutnya, yaitu tahun 1885 sampai 1901, Albert Kossel menemukan dua pirimidin, sitosin dan timin, dan dua purin, adenin dan guanin, di dalam asam nukleat itu, sehingga Kossel mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1910 atas penelitiannya tersebut. Sejarah DNA yang selanjutnya yaitu oleh Levin, yang seorang ahli biokimia kelahiran Rusia, yang ia mengenal gula 5 karbon ribose dalam tahun 1910 dan kemudian menemukan gula deoksiribosa di dalam asam nukleat. Ia juga menyatakan adanya asam fosfat dalam asam nukleat. Dan kemudian Robert Fulgen pada tahun 1914 menunjukkan suatu tes warna untuk DNA yang kemudian dikenal sebagai reaksi Fulgen. Dan selanjutnya oleh Avery, McLeod, dan McCarthy pada tahun 1944 yang pertama-tama membuktikan bahwa DNA itu mempunyai hubungan langsung dengan keturunan. Pada 1947, Erwin Chargaff membuat studi kimiawi dari DNA. Dari studi ini membuktikan bahwa DNA terdiri dari bagian-bagian yang sama, yaitu bagian basa purin dan bagian basa pirimidin. Antara adenin dan timin, dengan sitosin dan guanin, mereka mempunyai proporsi yang sama pula. Selanjutnya, pada tahun 1950, Wilkins dan kawan-kawannya dengan cara difraksi sinar X menemukan bahwa basa-basa purin dan basa-basa pirimidin di dalam molekul-molekul DNA terletak dengan jarak 3,4 angstrom. Dari hal ini, mereka mengemukakan bahwa molekul DNA tidak berbentuk sebagai sebuah garis lurus, melainkan berbentuk secara berpilin sebagai spiral
dan pada setiap 3,4 angstrom merupakan satu spiral yang penuh. Selanjutnya yaitu oleh Watson dan Crick pada tahun 1953 menyatakan bahwa molekul DNA itu berbentuk spiral double yang berpilin atau disebut double helix. Double helix itu berbentuk seperti sepasang rantai dan memperlihatkan berbagai aktivitas dari molekul DNA. Selanjutnya oleh Kornberg pada tahun 1957 membuktikan kebenaran model double helix dari DNA yang dikemukakan Watson dan Crick dengan cara membuat molekul DNA dalam sistem sel bebas. Dalam tahun 1967, Kornberg membuat molekul DNA dari 6.000 nukleotida. Selanjutnya, sejarah RNA. Robert Halley pada tahun 1965 untuk pertama kali mempelajari dan memberi keterangan tentang molekul ARNP atau ARN pemindah. ARN di sini adalah asam ribonukleat yang ditemukannya pada hamir. Dikatakan bahwa seperti halnya ARND atau ARN duta, molekul ARN pemindah dibuat di dalam nukleus sebelum menempatkan diri di dalam sitoplasma. Selanjutnya yaitu dinyatakan pula bahwa pada beberapa bagian dari molekul ARNP pada basa-basanya memperlihatkan pasangan yang mengikuti model Watson dan Crick. Pasangan basa model Watson dan Crick ini seperti pada DNA, yakni adenin membentuk pasangan basa dengan timin dan guanin membentuk pasangan basa dengan sitosin. Namun pada RNA, timin digantikan dengan urasil. Namun beberapa bagian dari molekul ARNP juga tidak memperlihatkan pasangan, di mana basa-basa yang tidak berpasangan dikatakan mempunyai struktur menukik yang merupakan suatu bulatan, sehingga Robert Halley berpendapat bahwa molekul ARNP mempunyai struktur seperti daun semanggi. Dilihat pada gambar di sebelah kanan, itu merupakan model daun semanggi dari molekul ARNP alanin. Untuk gambar yang pertama yang sebelah atas itu merupakan gambar skema, dan gambar 2 yang sebelah bawah merupakan gambar molekul lengkap. Selain Robert Halley, ada juga S. Hakim dan kawan-kawan pada tahun 1972-1973 juga menemukan molekul ARNP fenilalanin pada hamir, yakni pada Saccharomyces cerevisiae. Molekul tersebut memiliki bentuk menyerupai huruf L. Pada gambar di sebelah atas, itu merupakan gambar struktur bentuk huruf L dari molekul ARNP fenilalanin pada hamir, yakni pada Saccharomyces cerevisiae. Pada gambar tersebut juga nampak adanya dua bagian yang membentuk double helix. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.